Hari ini adalah hari yang mungkin menjadi hari terburuk dalam hidupku. Aku, seorang anak rantau yang bekerja di luar kota, dituduh sebagai pelaku pemerkosaan oleh rekan kerja perempuanku. Pada waktu kejadian, aku berada di kamar kos sendirian. Aku hanya tidur seharian di hari libur. Namun, keesokan harinya, aku dikejutkan dengan ketukan keras di pintu. Ternyata, polisi datang untuk menangkapku. Aku terus bertanya, namun polisi hanya menjawab bahwa aku adalah tersangka utama dalam kasus pemerkosaan yang terjadi siang itu. Dunia seakan runtuh. Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Aku tak memiliki uang untuk menyewa advokat. Semua tabunganku habis untuk kebutuhan sehari-hari di kota perantauan ini. Tak ada keluarga dekat, tak ada teman yang bisa ku mintai bantuan. Aku merasa terjebak dan sendirian. Dalam keputusasaan, aku menghubungi lembaga bantuan hukum. Mereka adalah harapan terakhirku untuk mendapatkan keadilan. Advokat dari LBH datang dan mendengarkan ceritaku dengan seksama. Dia percaya bahwa aku tidak bersalah dan bersedia membantuku. Hari ini, aku dipanggil ke persidangan sebagai terdakwa. Hati ini terasa berat, namun aku harus kuat. Aku harus membuktikan bahwa aku tidak bersalah, bahwa aku hanya korban dari tuduhan yang salah. Ini bukan hanya untuk membuktikan ketidakbersalahanku, tetapi juga dengan mencari keadilan untuk diriku, untuk keluargaku, dan untuk semua orang yang mungkin berada dalam situasi yang sama sepertiku. Aku siap menghadapi persidangan ini demi keadilan, demi kebenaran. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Terdakwa, silakan maju ke depan. Terdakwa, sebutkan nama lengkap Anda. Nama saya Bayu Adi Wijaya yang mulia. Saudara memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Apakah saudara akan menggunakan hak Anda? Ya yang mulia, saya sudah memiliki penasihat hukum. Baik, Bayu Adi Wijaya, Anda didakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban Rizka Nurhaliza pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 2 siang. Apakah Anda mengerti dakwaan tersebut? Ya yang mulia, saya mengerti. Bagaimana tanggapan Anda terhadap dakwaan tersebut? Saya tidak bersalah yang mulia. Pada waktu kejadian, saya di kamar, sedang tidur di kamar kos saya. Baik, mari kita lanjutkan dengan pemeriksaan. Jaksa penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan kepada terdakwa. Terdakwa, Anda mengklaim sedang tidur di kamar kos pada waktu kejadian. Apakah ada saksi yang dapat membuktikan keberadaan Anda saat itu? Tidak ada saksi. Saya sendirian di kamar kos saya. Bukankah Anda baru saja menyatakan cinta kepada korban 2 hari sebelum kejadian? Nah, saya memang suka sama Rizka, tapi saya belum menyatakan cinta kepada Rizka. Namun saya tidak ada niat buruk terhadapnya. Tapi menurut korban, Anda sering membahas sesuatu yang tidak wajar atau porno kepada korban. Lalu apa alasan Anda? Itu cara saya agar bisa berkomunikasi dengan Rizka. Tapi korban mengira Anda adalah pelakunya. Lalu apa tanggapan Anda? Yang mulia, pertanyaan ini bersifat sugestif. Jaksa harus fokus pada bukti konkret, bukan asumsi korban. Terdakwa, Anda mengatakan tidak ada saksi yang bisa membuktikan alibi Anda. Bukankah itu membuat posisi Anda semakin lemah di sini? Keberatan yang mulia, pertanyaan ini berusaha mengintimidasi terdakwa tanpa bukti pendukung. Keberatan diterima. Jaksa harap mengajukan pertanyaan yang relevan dan berbasis bukti. Baik yang mulia. Terdakwa, apakah Anda mengenal baik tetangga kos Anda? Ya, saya mengenal mereka sekilas saja, tidak terlalu akrab. Pada hari kejadian, apakah ada aktivitas yang tidak biasa atau orang yang mencurigakan di sekitar kos Anda? Saya tidak melihat atau mendengarkan hal yang mencurigakan, karena saya sedang tidur. Tolong tenangkan diri Anda, Bu. Sidang akan terus berlanjut. Jaksa, silakan kembali ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia.
Terdakwa, apakah ada alasan lain yang bisa membuat korban mengira Anda sebagai pelaku selain rasa cinta Anda kepada Rizka? Tidak ada alasan lain. Apakah Anda pernah berkonflik atau berselisih dengan korban sebelumnya? Tidak pernah. Tetapi, bukankah menurut keterangan korban bahwa Anda tergila-gila dengan korban? Saya tidak melakukan tindakan yang mencurigakan. Gugatan yang mulia, pertanyaan ini bersifat spekulatif dan tidak mendasar. Baik, keberatan diterima. Jaksa, ajukan pertanyaan yang berbasis fakta. Terdakwa, apakah Anda yakin tidak ada orang lain yang mencurigai Anda selain korban? Ya, saya yakin saya tidak melakukan tindakan yang mencurigakan. Dia berbohong yang pria, pasti dia pelakunya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang terjadi? Ketertiban Ibu harap siap atau Anda akan dikeluarkan dari ruang sidang. Baik, terdakwa. Ada beberapa hal yang perlu kami pertimbangkan lebih lanjut. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan sebelum kami menutup sidang hari ini? Saya hanya ingin mengatakan saya tidak bersalah, Yang Mulia. Saya berharap kebenaran akan terungkap. Dia berbohong, dia yang sudah menghancurkan hidup saya. Tenang, pengadilan harus tetap tenang. Korban harap duduk dan tenangkan diri Anda. Terdakwa, Anda boleh kembali ke tempat duduk Anda. Sidang akan ditunda sampai besok. Sidang hari ini telah selesai. Pemeriksaan terdakwa usai dan sidang dilanjutkan kemudian hari. Semua menunggu kebenaran terungkap. Namun, hanya aku yang tahu kebenarannya. Akulah pelaku sebenarnya. Aku berhasil menutupinya dengan sempurna. Mereka tertipu oleh sandiwaraku. Esok hari, kita akan lihat siapa yang akan menang di persidangan. Pertarungan antara kebenaran dan kebohongan baru saja dimulai. Sampai jumpa di persidangan berikutnya. Siapa ya? Apa ini benar kediaman Bayu Andi Wijaya? Benar. Anda tertangkap dengan apa ini benar kediaman Bayu Andi Wijaya? Benar, Pak. Saya dari kepolisian ingin menangkap saudara Anda. Kata. Bukankah Tidak ada saksi. Ya, pertanyaan ini bersifat sugestif. Jaksa harus fokus pada konkret, bukan asumsi korban. Ya, saya yakin saya tidak melakukan tindakan yang mencurigakan. Ya, kamera and action. Ya, saya yakin saya tidak melakukan tindakan yang mencurigakan. dia berbohong yang pria? Pasti dia pelakunya. Bagaimana mungkin dia berbohong yang pria? Pasti dia pelakunya. Bagaimana mungkin? Dia berbohong, dia yang sudah merusak kehidupan saya. Nah ini karena ngomong